diserang anjing malam tadi. Sudah 2 ekor kambing jadi korban serangan anjing. Anjingnya masuk 4 ekor, berwarna hitam 2 ekor, berwarna coklat 2 ekor. Kakinya bengkak, badannya bolong ya, koyak, gigit. Allahu musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Kabafam, ya, pada siang hari ini kami akan menunjukkan ya 1 ekor kambing kami dulu yang sempat digigit oleh 4 ekor anjing, ya, diserang dengan sangat brutal ketika itu ya. Sampai-sampai ketika kami pun ya waktu itu mau mengusir anjing-anjing yang menyerang itu, kami pun hampir mau diserang oleh anjing-anjing yang menyerang kambing kami ini. Jadi kronologinya ketika itu ya sekitar jam 10 ketika saya mau tidur ya. Jadi di belakang rumah itu suara anjing begitu keras ya, terdengar sampai ke rumah ya, sampai ke kamar ya. Dan langsung saya berlari ke kandang ya. Kemudian anjing-anjing itu lari ya. Akhirnya saya tunggui dan saya ingin serang anjing yang menyerang kambing saya, karena sudah 2 kali. Ini yang pertama yang kena serang waktu itu ya, dan alhamdulillah sembuh ya. Kemudian yang kedua adalah kambing kacang kami yang di ujung sana itu. Kambing kacang yang di ujung sana itu juga diserang oleh anjing. Ini yang pertama sekali yang diserang. Ya. Kenapa bisa diserang ketika itu? Karena 2 ekor kambing ini waktu itu di kandang koloni kami ikat, ya, karena dia cukup agresif dengan kawan-kawannya, sehingga kami ikat. Ya. Ternyata pas anjing-anjing itu masuk, maka kambing yang terikat inilah yang kemudian diserang. Dan alasan anjing itu bisa masuk nanti akan kami jelaskan ke kandang kami yang di bawah ya. Tapi di sini kambing ini setelah jam 11 kita usir anjing yang nyerang, saya tunggu sampai jam 2 sampai setengah 3 malam. Ketika saya jam setengah 3 malam balik ke rumah istirahat tidur ya. Nah, pas bangun subuhnya tetangga ngasih tahu ke saya bahwasanya tadi jam-jam 3 ada 4 ekor anjing masuk lagi dan nyerang kambing. Ya, dan ternyata benar ya. Paginya seperti yang saya videokan di video short saya itu ya, itu kondisi kambing kami. Ya. Sebelumnya itu berserakan darah di mana-mana, itu berserakan. Sampai kambing ini pun jalannya pincang dan badannya itu mereng ya, mereng bagian sini itu. Ini masih kerasa kayaknya tulangnya agak nggak lurus gitu ya. Nah, akhirnya kami pun suntik dengan antibiotik ketika itu. Kita suntik dengan antibiotik, kita kasih vitamin dan juga kita bersihkan lukanya. Ya. Nah, seminggu kemudian luka yang bagian sini ya, bagian paha ini sembuh. Ya, sembuh. Tapi yang fatal adalah luka bagian sini, teman-teman. Alhamdulillah sembuh, teman-teman ya. Ini luka bagian gigitan anjing yang waktu itu nyerang. Ya. Nah, luka ini ternyata infeksi parah waktu itu. Jadi terinfeksi parah sehingga mengeluarkan nanah. Jadi pas ketika saya datang ke kandang, ada kayak tercium bau daging busuk gitu. Ya, kalau bau-bau kandang kan kita paham ya, kita tahu ya bau amonia dari feses ataupun dari kencing. Tapi ini bau-bau seperti bau daging busuk. Nah, ketika saya lihat di sini ini menghitam, kemudian kayak seperti mengeras itu ya, mengeras. Ternyata benar bagian sini yang bau sekali, dan ada satu lagi lukanya di sini, yang bagian sini yang luka. Ini sengaja saya cukur, saya mau kasih lihat ini bekas lukanya ini ya, bekas luka gigitan itu. Nah, akhirnya saya lihat kambing ini udah seminggu lebih
nggak bisa jalan lurus. Ya mungkin karena sakit bagian sini. Akhirnya saya tangkap dan saya pencet, benar ternyata keluar nanah. Akhirnya saya obati, saya kasih abu bakar sampah itu ya, abu bekas bakaran saya kasih betadin juga di sini. Sudah itu juga saya suntik antibiotik. 1 bulan saya lakukan itu nggak sembuh. Ya nggak sembuh, luka bagian sini itu nggak sembuh dan tetap membusuk. Jadi saya nggak tahu juga ya kenapa nggak bisa sembuh. Apakah karena mungkin bagian kiri perut ini adalah bagian pencernaan kambing yang saya duga ketika itu ya. Mungkin karena ini bagian pencernaan sehingga sini kan bagian tempat pembusukan makanan ya, pembusukan makanan. Jadi keluar uapannya lewat sini. Itu perkiraan saya waktu itu. Ya, sehingga susah sembuh dan juga benanah dan juga nampaknya ya belatungan. Akhirnya kambing ini ceritanya ingin saya potong. Tapi saya tahan dulu lah, coba saya telateni dulu lah, karena saya lihat kayaknya lukanya nggak ada harapan sembuh ini ya. Ingin saya potong. Nah, setelah itu ada yang nawar ketika itu, tapi dia mau beli murah kan, kambing ini nawar sama saya, tapi mau beli murah. Ya cuma saya nggak jual ya, karena saya khawatir kan, namanya habis digigit anjing, takutnya nanti ya ada apa-apa kan. Walaupun kalau kambing ini nggak mati ya, tetap sehat seperti ini, berarti nggak berpengaruh gigitan kemarin itu, hanya meninggalkan bekas luka saja. Nah, terus saya tetap coba telateni, saya obati, saya terus bersihkan, nggak juga sembuh-sembuh teman-teman, bahkan sampai 2 bulan ini membusuk teman-teman. Jadi ini diserang kurang lebih sekitar seminggu sudah lebaran, kalau nggak salah lebaran Idul Fitri ya, lebaran Idul Fitri. Jadi nggak sembuh-sembuh ya. Akhirnya datanglah teman dari desa mampir ke kandang kami. Yang insya Allah akan kita liput nanti kandang beliau. Nah, beliau memberikan kami saran, coba bagian luka ini, yang bagian luka di sini, kata beliau, coba dikasihkan bensin terus. Ya, jadi pengalamannya hanya menggunakan bensin kalau kambing itu terinfeksi. Pakai bensin, ya awalnya saya nggak begitu yakin ya, karena itu bukan jenis pengobatan secara medis, itu kan nggak ada ilmiahnya gitu. Ya hanya sekedar istilahnya ya obat-obat coba-coba lah gitu kan. Tapi ya maksud saya daripada nggak diatasi atau ditindak, ya kita coba-coba sajalah pakai bensin. Jadi saya ambil suntikan, nanti kan saya contohkan teman-teman. Saya ambil suntikan, saya sedot disuntikan. Jadi saya kemudian semprotkan, tapi nggak pakai jarum ya teman-teman ya. Jarumnya ditanggalkan, hanya saja kita ambil bensin dari suntikan biar enak kita nyemprotnya. Kita semprotkan di sini, di bagian luka ini kemarin, selama 1 minggu teman-teman. Dan ternyata teman-teman, besoknya itu keluar dari sini nih, ternyata belatung-belatung yang hinggap di luka ini ya teman-teman. Jadi keluar belatung-belatung itu keluar dari sekitar sini, dan bau sekali itu bau sekali ya teman-teman. Nah, kemudian saya telateni lah sampai 1 minggu, dan kemudian saya biarkan, dan ternyata sembuh teman-teman. 1 minggu setelah itu jadi sudah nggak lagi nampak gumpalan. Mungkin karena gumpal hitam itu yang busuk itu, ternyata itu nanah yang keluar terus ya, keluar akhirnya mengeras, keluar lagi mengeras, keluar mengeras gitu. Kita bersihkan, keluar lagi nanahnya gitu, mengeras dia. Nah, kemudian setelah itu ya, seminggu setelah kita telatin dengan bensin, ternyata berkurang sini gumpalannya. Berkurang, saya lihat kayaknya udah mulai tutup itu lukanya di sini kan. Saya mulai tutup kayaknya. Nah, setelah itu teman-teman, ya, setelah itu saya lihat ada perkembangan baik di luka kambing ini kan. Nah, kemudian akhirnya
saya bersihkan lah pakai alkohol. Bekas-bekas yang gumpal itu saya berikan dengan alkohol. Kemudian setelah itu sembuh teman-teman. Ya, bahkan ini sudah punya anak ini. Ternyata diserang ketika itu dalam posisi hamil kayaknya teman-temannya, dalam posisi hamil. Ya. Ya, ini anaknya 1 ekor ya, jantan teman-teman. Sudah 1 minggu di kandang kita ini. Ya. Dan ternyata sembuh. Nah, ternyata memang seperti itu teman-teman ya. Pengalaman itu memang penting di dalam beternak. Ya, kita kadang belajar hanya teori saja. Teori di YouTube, atau mungkin kita baca-baca buku, atau kita mungkin lihat-lihat referensi dari internet tentang peternakan. Tapi tetap pengalaman-pengalaman itu teman-teman memang harus kita miliki. Ya. Saya awal beternak ini ya, di tahun pertama itu banyak sekali kendala dan kegagalan teman-teman. Padahal teorinya sudah pas. Ya, ternyata memang cara beternak saya ketika itu masih salah. Ya, nanti akan kita buatkan videonya nanti ya. Jadi intinya ya, kita perlu untuk banyak berkonsultasi kepada orang-orang yang sudah berpengalaman teman-teman. Ya, sama orang-orang yang sudah berpengalaman. Kita bertanya tentang pengobatan yang tradisional yang sudah digunakan sejak dulu ya. Dan juga kita perlu minta konsultasi terkait tentang masalah pakan kambing yang bagus sama mereka ya. Dan juga kita juga kadang bisa berkonsultasi terkait penyakit-penyakit kambing. Sehingga kita pun semakin bertambah ilmu dalam beternak, enggak hanya sekedar teori-teori yang kita dapati saja teman-teman ya. Karena memang kalau kita beternak, kalau kita sudah mengalami itu, kita akan bisa lebih paham, lebih tahu, dan lebih cekatan untuk mengatasi problemnya. Kalau kita sudah pernah mengalami. Beda kalau kita misalkan belum pernah mengalami. Ya, ketika dapat problem, ya kita pun terkadang agak sedikit ragu untuk mengambil tindakan. Ya, khawatir karena yang kita ternak ini adalah ya makhluk yang bernyawa, ya, yang memiliki nyawa. Salah tindakan bisa mati teman-teman, ya, dan kita akan merugi tentunya ya. Maka dari itu teman-teman ya, kalau teman-teman punya peternak-peternak senior yang ada di tempat teman-teman ya, sering-sering bertanya sama mereka, apalagi yang sudah lama beternak ya, sudah belasan bahkan puluhan tahun, yang sudah teruji dalam beternaknya. Itu perlu sekali kita untuk banyak bertanya. Jangan kita sombong dengan teori-teori yang kita pelajari ya. Tetap teori-teori itu kan mendukung kita beternak, tetapi harusnya ya kita tetap imbangi dengan pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah mengalami sebelumnya ya, yang itu sudah teruji oleh mereka dari sejak zaman dahulu ya. Seperti tadi pengobatan yang udah infeksi dengan bensin, kemudian kalau dulu dengan minyak tanah kalau dulu ya. Kemudian juga seperti sakit mata disiram dengan garam. Ya kadang-kadang kalau kita di kota ya enak ya, obat-obatan itu lengkap. Tapi kalau kita di desa atau di kampung itu semuanya serba terbatas. Semuanya serba terbatas. Maka dari itu kita perlu untuk banyak bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman teman-teman. Nah, kita akan datangi kandang kita yang diserang waktu itu ya. Kronologi bisa anjing masuk ke dalam kandang. Nah, baiklah teman-teman. Jadi kemarin itu kambing itu meloncat dari sini. Jadi kandang saya yang di bawah ini kan atasnya ya, kan di bawah jurang ya. Nanti kita akan review ya kandang jurang kita ini lagi. Jadi kambing itu melompat dari sini teman-teman. Karena waktu itu batasnya itu cuma dari sini. Ini palung pakan ya. Kemudian ini bambu. Nah, batas sini cuma. Jadi pagar-pagar ini belum ada kemarin. Jadi anjing itu melompat dari sini. Melompat kemudian masuk lewat sini. Nah, kebetulan kambing kemarin kita ikat di sini. Kita ikat di bagian sini kemarin. Akhirnya habis diserang oleh anjing. Alhamdulillah yang anak-anakan ketika itu nggak ada yang kena serang ya.
karena nggak ada yang kita ikat dan kita samakan dengan induknya, jadi nggak ada yang menyerang anak-anakannya ya. Jadi kemarin tuh hanya pas yang terikat itu yang tergigit kemarin ya. Awalnya saya udah putus asa untuk ngobati ya, tapi alhamdulillah justru sekarang sudah sembuh total, bahkan punya anak sekarang teman-teman, 1 ekor anak jantan. Jadi teman-teman, kalau kita mau membuat kandang ya, saran dari kami ya kita harus pikirkan baik-baik teman-teman ya, dari masalah lantainya, dari masalah tinggi dinding kandang, kemudian dari masalah lokasinya, dan juga dilihat teman-teman juga kondisi alas kandang yang kita gunakan. Kalau menggunakan kayu ya ukurannya seperti apa, kalau bambu bagaimana dan konsekuensinya seperti apa, itu semuanya harus dipertimbangkan baik-baik. Jangan sampai kemudian kita memulai ternak di awal nggak kita pertimbangkan karena belum ada pengalaman, akhirnya dapat kendala, kemudian kita berhenti beternak ya. Karena apa? Karena menemukan kendala yang akhirnya membuat kita menjadi lemah semangat. Cukup itu saja teman-teman, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.